Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini, apa yang terkilas di dalam benak pikiran kita? Bagi saya muncul satu pertanyaan, mengapa umat Yehuda dibuang ke Babel? Mengapa umat Yehuda dibuang ke Babel? Sebab raja-raja dan rakyatnya, mereka berbuat jahat kepada Tuhan, bahkan hidup mereka memberontak kepada Tuhan. Itu dibuktikan oleh Raja Sedekia, raja yang terakhir. Demikian pula Raja Yoyakim, raja sebelum Sedekia, dan masih ada raja-raja yang lain. Sehingga melalui perbuatan hidup mereka yang demikian, mau tidak mau, Allah melihat perbuatan mereka, Allah melihat hidup mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka perlu diingatkan sehingga mereka dibuang, dihukum di Babel. Saudara yang kekasih, penghukuman itu tidak sebentar, tidak sementara. Penghukuman itu cukup lama, sampai 70 tahun. Umur saya sudah 77. Berarti kalau saya masuk di dalam komunitas itu, saya sudah lepas dari hukuman di Babel dan menikmati 7 tahun bebas dari Babel. Maksud saya akan berkata bahwa pembuangan hukuman Yehuda ke Babel 70 tahun itu cukup lama. Banyak orang-orang yang mereka meninggal umur 50, 60, sebelum 70 tahun sudah meninggal. Demikian pula bagi umat Yehuda yang mereka dibuang selama 70 tahun, mungkin pada saat ada di tempat itu sudah ada. Sehingga orang-orang yang masih tersisa yang ada di Babel, mereka pasti akan merasakan penderitaan, kesengsaraan.
perbudakan, pembedaan. Demikian pula saingan-saingan di dalam hidup, penyembahan di dalam hidup itu dialami dan dirasakan bagi mereka, sehingga mereka yang masih hidup di tanah pembuangan tersebut, mereka akan merasakan benar-benar kepahitan di dalam hati. Mereka akan merasakan luka batin di dalam hati. Sebab apa? Sebab penderitaan yang terus-menerus mereka alami selama 70 tahun. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam firman Tuhan yang telah kita dengar melalui pembacaan, Yesaya punya tugas untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang hidup di dalam penderitaan, mereka yang hidup di dalam luka batin, mereka yang hidup di dalam kepahitan. Yesaya agar menghibur kepada mereka di dalam penderitaan, hati mereka kuat, hati mereka sabar, hati mereka teguh, sebab Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan bagi mereka masih ada masa depan. Hukuman itu hanya 70 tahun, masih ada masa depan. Saudara, tidak hanya tugas Yesaya ini, tugas Yesaya juga menghibur kepada mereka agar menyerukan kepada umatnya bahwa perhambaannya sudah selesai. Jadi ini merupakan satu nubuatan. Perhambaannya 70 tahun itu sudah selesai. Umat Yehuda yang dihukum 70 tahun berada di pembuangan itu sudah selesai, dan mereka akan boleh pulang. Dan hal ini adalah sebab Allah memakai Raja Persia, yaitu Kores, agar dia memperbolehkan umat Yehuda pulang ke sana. Penghiburan yang disampaikan oleh Yesaya juga bahwa kesalahannya telah diampuni. Kesalahannya telah diampuni. Jadi hidup mereka yang jahat kepada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, cukup lama mereka lakukan setelah mereka dibuang ke Babel, setelah mereka dihukum di Babel. Dosa itu telah juga Yesaya akan menghibur kepada umat Yehuda yang ada di Babel. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Inilah berita tentang kelepasan. Melalui berita tentang kelepasan ini, kita dapat belajar tentang dua hal. Yang pertama, nubuatan pasti digenapi. Itu pasal 40 ayat yang 2b dan ayat 3 sampai 5. Yang kedua,
tentang pengampunan. Itu pasal 40 ayat 2. Jadi dua hal ini saat ini kita dapat belajar bersama-sama tentang firman. Yang pertama, nubuatan pasti digenapi. Dikatakan di dalam ayat 2b bahwa perhambaannya sudah berakhir. Apa yang dikatakan oleh Yesaya ini adalah bukan sekedar kata main-main, bukan sekedar kata penghiburan yang tanpa makna, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada umat Yehuda ini benar-benar akan terjadi dan benar-benar akan dinikmati oleh umat Yehuda. Mereka akan bebas dari pembuangan, mereka akan bebas dari Babel, mereka akan pulang kembali ke Yerusalem. Mengapa saya berkata demikian? Sebab melalui apa yang dikatakan oleh Yesaya itu di dalam Esra pasal 1 ayat 2 dan ayat 6 sampai 7 itu merupakan penggenapan dari nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya. Dikatakan ayat 2, ayat 6 sampai 7, Raja Persia yang namanya Kores itu mengizinkan semua bangsa termasuk Yehuda itu boleh pulang, meninggalkan Babel ke tempat mereka masing-masing. Yang artinya orang-orang Yehuda yang ada di Babel, yang mereka berada di dalam tawanan, itu boleh bebas dan pulang ke Yerusalem. Sebab Yerusalem adalah tempat tinggal bagi orang-orang Yehuda. Dan dikatakan dalam ayat 4 sampai 6, Kores di dalam mengizinkan bangsa-bangsa yang pulang ke daerahnya mereka masing-masing, tidak hanya mengusir, suruh pergi, tidak, pergi kembali ke tempat asalnya, tidak, tetapi mereka pulang dibekali emas, perak, domba. Demikian pula bagi umat Yehuda, alat-alat yang ada di bait Allah yang dulu diambil, diletakkan di Babel, diberikan dan boleh dibawa pulang agar dapat digunakan pada saat orang-orang Yehuda mendirikan bait Allah. Perkakas-perkakas itu dikembalikan di bait Allah sebagai sarana untuk menyembah kepada Allah. Jadi ada nubuatan, tapi pasti apa yang dikatakan oleh Yesaya bukan sekedar menghibur tanpa makna, tapi benar-benar. Demikian pula nubuatan Yohanes Pembaptis yang ada di padang belantara untuk mempersiapkan jalan Tuhan, ayat 3 sampai 5 itu digenapi di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 3 sampai
4 sampai 6. Jadi pada saat Yohanes Pembaptis melaksanakan tugasnya melayani Tuhan, mereka berseru di padang belantara agar orang-orang percaya dan dibaptis. Itu terjadi. Mereka diampuni dosanya. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 3 tersebut, ayat 4 sampai 6 itu ditulis apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi untuk hal yang kedua, nubuatan yang kedua ini juga dikenal. Saudara-saudara yang kekasih, maka kita perlu tahu bahwa nubuatan yang ada ini sudah digenapi dan merupakan satu bukti bahwa firman Tuhan adalah benar. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yang harus dimengerti oleh orang-orang yang hidup percaya kepadanya dan dilakukan di dalam hidupnya, sehingga hidupnya dapat hidup dengan benar sesuai firman Tuhan dan berkenan kepada. Jadi tidak usah bagi orang-orang percaya itu akan menambah atau mengurangi firman Tuhan yang sudah benar. Kalau ditambah ataupun dikurangi, maka artinya akan menjadi berubah, yang artinya akan menyesatkan bagi orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, bagi kita orang-orang yang percaya, marilah firman Tuhan yang benar, yang tidak pernah salah itu benar-benar kita mengerti di dalam hidup kita, sehingga di dalam hidup kita dapat melakukannya, dan di dalam hidup kita benar-benar akan dapat mengalami perubahan hidup yang sesuai dengan firman. Itu yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua yaitu tentang pengampunan, ayat yang ke-2c berkata demikian, bahwa kesalahanmu telah diampuni. Perhatikan dengan sungguh, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Bahwa kesalahanmu telah diampuni. Jadi pengampunan yang didapatkan itu sebab di sini dikatakan ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosa. 70 tahun mereka dibuang. 70 tahun mereka mengalami derita. Itu hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Yahudi. Melalui menjalani hukuman selama 70 tahun itulah istilahnya
mereka sudah diampuni oleh. Mereka sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan 2 kali lipat karena dosa. Saya nggak tahu, ya saya hanya berpikir mungkin dosanya itu memang terlalu, sehingga hukumannya itu 2 kali lipat dari dosa. Kalau tidak terlalu, mungkin hukumannya hanya 1 kali saja, sesuai dengan dosa. Jadi penghukuman yang sudah dialami oleh umat Yehuda di Babel, setelah mereka selesai, itu istilahnya merupakan pengampunan dari Tuhan. Karena kamu berdosa seperti itu, maka kamu harus melakukan hukuman selama ini. Dan kalau ini sudah kamu lakukan, itu merupakan pengampunan bagi kamu, karena kamu berbuat. Gimana dunia? Saya pikir dunia juga demikian. Mencuri ayam 3 bulan, setelah rampung, itulah pengampunan. Jadi setelah rampung menjalani hukuman, itulah pengampunan. Tapi kita perlu tahu bahwa penghakiman dunia bisa dimanipulasi. Jadi korupsi, uang banyak, hukumannya hanya sekian tahun. Ambil ayam saja, 3 bulan. Jadi pengampunan di sini yang kita pelajari bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama di sini diberikan sebab sudah menjalani hukuman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saudara yang kasih, Yesus pada saat dia menghadapi wanita yang berbuat zina, pengampunan bagaimana yang ia berikan? Ia hanya mengatakan kepada orang-orang yang membawa wanita yang berbuat zina tersebut kepada Yesus, kalau di antara kamu tidak berdosa, yang pertama boleh melemparkan batu kepada perempuan, memberikan hukuman. Tapi melalui apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka tidak berbuat sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus, malah mereka satu demi satu pergi meninggalkan tempat itu, mulai dari yang tua sampai yang muda. Akhirnya Yesus berkata kepada perempuan tersebut, apa yang terjadi di dalam dirimu? Perempuan itu berkata, mereka semua. Lalu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat berdosa. Ini pengampunan dari Yesus kepada orang yang berdosa. Jadi dia tidak memberikan satu penghukuman, tapi dia hanya memberikan satu ucapan sepenuh hati. Lalu dia mengampuni kepada
perempuan yang bersinar. Mengapa demikian? Sebab Yesus ada, orang yang berdosa. Tapi dalam perjanjian lama, Allah tidak kelihatan. Memang mereka percaya, tapi Allah tidak kelihatan. Sehingga baru setelah mereka menjalani selesai penghukuman, Allah memberikan pengampunan kepada kita. Saudara yang berkasih, memberi pengampunan adalah penting. Jadi memberi pengampunan adalah penting. Allah sudah menjadi teladan memberikan pengampunan kepada umat Yehuda. Jatuh dosanya sungguh-sungguh tidak ternilai, tetapi Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Pertanyaan yang ada di dalam diri kita masing-masing, mengapa orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dapat mengalami kepahitan, dapat mengalami luka batin dalam hidupnya? Ini merupakan satu pertanyaan yang penting, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi mungkin bagi saudara. Mengapa? Sebab walaupun sudah menerima kasih karunia, tidak dapat melepaskan egonya, tidak dapat menyerahkan egonya, dan masih berpegang kuat kepada ego. Sehingga apabila ada orang yang bersalah terhadapnya, ego muncul, lalu dia dapat berkata, saya lebih benar dari dia. Itu ego. Saya lebih setia dari dia. Itu ego yang ada di dalam pribadi. Walaupun orang lain berbuat salah kepada dirinya, saya lebih dewasa rohani dari dia. Dia yang bersalah, kok saya yang mengaku? Saudara yang kekasih, masih ada yang lain. Kalau muncul ego di dalam pribadi, walaupun orang bersalah terhadap ego, inilah yang membuat setiap pribadi itu hidup di dalam kesombongan. Aku kok, dia kan, aku kok, berpikir lebih dari yang lain, lebih dari yang lain. Ada orang yang namanya David Bernanda itu berkata demikian, dosa yang sesungguhnya adalah ego yang tidak mau dilepaskan. Ini merupakan akar dosa adalah buat. Jadi ego
itu akar dosa di dalam di mana pribadi itu tidak mau melepaskan. Nah ini yang menyebabkan ada kepahitan di dalam hidup, yang menyebabkan ada luka batin di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir orang lain yang menyakiti hati kita, ya tak? Lalu kita yang mengalami kepahitan, kita yang mengalami luka batin. Ya saya pikir itu akan benar kalau ada di dalam pribadi orang yang disakiti terus menerus ada. Dan agar kepahitan luka batin yang ada di dalam pribadi itu dapat hilang. Tidak terus menerus ada orang yang disakiti tersebut. Egonya harus dihilangkan dan mau mengampuni kepada orang yang bersalah. Jadi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita itu dapat melepaskan belenggu kepahitan, luka batin yang ada dalam pribadi. Jadi kalau ada teman lain mengatakan kepada saya, kamu mencari uang, mencuri uang saya. Saudara yang dikasih, kata-kata itu akan menyakitkan hati saya. Lalu kalau kata-kata itu akan terus ada di dalam pribadi saya, kepahitan, luka batin akan terus menerus. Oleh sebab itu kepahitan dan luka batin ini agar tidak membelenggu di dalam hidup kita, kita harus dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada. Jadi ego tadi, aku benar, aku lebih ini, aku lebih ini, aku lebih ini, itu dilepaskan dan mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada. Memang ini tidak sekaligus bisa dilakukan. Ada dalam proses. Kalau proses itu lama, maka kepahitan, luka batin terus menerus tetap ada. Kalau proses pengampunan itu cepat, maka kepahitan, luka batin itu akan cepat. Ibrani 12:15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menambahkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi dalam firman Tuhan ini, dalam Ibrani 12:15 ini, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia agar hidupnya itu tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi selalu dekat dengan kasih karunia Allah.
agar dalam hidupnya itu dikatakan tidak ada kepahitan yang menyebabkan orang lain itu menjadi cemas dan menjadikan kerusuhan. Ya, enggak. Kalau kepahitan ada dalam pribadi kita, luka batin ada dalam pribadi kita, maunya itu kita enggak sabar, maunya itu kita. Mengapa? Sebab pribadinya ada di dalam. Oleh sebab itu di dalam Ibrani ini, agar tidak menjauhkan dari kasih karunia dan selalu mendekatkan diri kepada kasih karunia. Sumber kasih karunia adalah Allah. Sehingga kasih karunia itu dinikmati yang berasal dari apa kasih karunia itu? Ini saya dapatkan waktu saya seminar di Blitar. Dikatakan kasih karunia itu bentuk kasih Allah yang tak bersyarat dan tidak menuntut, yang diberikan dengan cuma-cuma dan tanpa batas kepada manusia yang tidak layak. Jadi kasih karunia itu harta rohani yang luar biasa. Kalau kita mendapatkan, kita memperoleh, itu sebabnya karena Allah sudah mampu rela disana. Oleh sebab itu kasih karunia itu identik dengan penyaliban Yesus. Dan kita dikatakan definisi ini tidak ada di antara kita sampai saat ini yang tidak berdosa. Ada, tidak ada, mesti berdosa. Jadi kita ini yang sudah mendapatkan kasih karunia ini, sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kasih karunia. Karena kasih karunia adalah penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Jadi kita tidak layak. Tapi kita bisa menerima tanpa syarat. Tanpa harus ini dan itu, kita bisa menerima. Itu kasih karunia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pengampunan itu ada di dalam kasih karunia. Jadi setiap orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dengan kesadaran melakukan. Jadi melakukan pengampunan itu tidak dipaksa, tetapi karena sadar pengampunan ada di dalam kasih. Oleh sebab itu, marilah kita akan
melakukan dalam hidup kita pengampunan. Sebab kalau kita tidak melakukan pengampunan ini, Allah sudah memberikan teladan mengampuni. Oleh sebab itu, dengan kesadaran kita memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak hanya kalau kita memberikan pengampunan, kepahitan yang ada dalam pribadi kita, luka batin yang ada di dalam pribadi kita menjadi hilang. Perlu tahu persahabatan, pertemanan kita dengan orang yang melakukan kesalahan dengan kita itu akan menjadi baik. Kalau kita tetap tidak melakukan pengampunan, yang artinya kita akan tetap menyimpan kepahitan yang ada dalam kita. Kita akan tetap menyimpan luka batin yang ada di dalam kita. Kita akan menderita. Mungkin juga mati, tidak hidup, tidak setengah. Pengampunan tidak sama dengan melupakan. Dan tidak punya kemampuan untuk melupakan. Ya enggak. Kalau ada orang bersalah kepada kita, lupakan saja. Tapi pada suatu saat kita tetap akan ingat. Sebab apa? Kita tidak punya kemampuan untuk melupakan. Demikian pula pengampunan tidak sampai dengan membiarkan. Biarkan saja. Ya kalau biarkan tidak memberikan pengampunan, maka kepahitan itu akan tetap ada di dalam hidup. Luka batin akan tetap ada di dalam hidup. Dan itu terus menerus. Sampai kata membiarkan itu berubah memberikan pengampunan. Jadi pengampunan adalah pertumbuhan rohani orang yang menyadari sudah menerima kasih karunia yang sebenarnya tidak layak untuk menerima, tapi dilayakkan oleh Allah dapat menerima. Di dalam kasih karunia itu termuat pengampunan. Dengan sadar dilakukan di dalam. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada umatnya yang berdosa, marilah kita yang sudah menerima kasih karunia memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, agar dalam hidup kita tidak mengalami kepahitan hidup, tidak mengalami luka batin yang terus Saudara, inilah dua hal yang kita pelajari saat ini tentang firman Tuhan. Yang pertama, nubuatan pasti digenapi. Yang kedua kali kita akan dapat. Kita menyanyikan satu lagu mengampuni lebih sering. Mengampuni
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, Tuhan. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh.